Pada abad kedua Hijriah, di saat Baghdad menjadi pusat peradaban terbesar dunia, lahirlah seorang bayi dari keluarga sederhana, suku Syaiban, keluarga Arab yang dikenal dengan kehormatan, keberanian, dan kejujuran. Tak ada yang menyangka bahwa dari rumah kecil di sudut ibu kota Daulah Abbasiyah itu, akan tumbuh seorang lelaki yang kelak menggentarkan para khalifah, mengguncang majelis ilmu, dan mempertahankan akidah Islam dengan darahnya sendiri. Dialah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang anak yatim yang tumbuh antara kemiskinan dan harapan. Sejak kecil, ia menghafal Al-Quran bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk mencari pegangan hidup di tengah dunia yang terus berubah. Dari lorong-lorong Baghdad yang berdebu, dari malam-malam di mana lampu minyak hampir padam, dan dari perjalanan panjang sebagai tukang pos kecil, lahirlah tekad yang tak akan pernah dipatahkan oleh manusia manapun. Namun perjalanan hidupnya bukan sekadar kisah, kecerdasan atau hafalan. Ini adalah kisah keteguhan, kisah perlawanan, kisah seorang ulama yang berdiri sendirian ketika seluruh kerajaan memaksanya untuk tunduk pada keyakinan yang menyimpang. Ketika cambukan demi cambukan menghantam punggungnya, ketika rantai besi mengikat tangan dan kakinya, ketika para penguasa memaksanya mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad menjawab dengan suara yang gemetar, namun tak pernah goyah. Al-Quran adalah kalamullah. Aku tidak akan mengubah akidahku, sekalipun kalian memutus leherku. Dan dari keteguhan seorang lelaki inilah, Allah menjaga akidah umat hingga hari ini. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Baghdad tahun 164 Hijriah berdiri sebagai jantung dunia Islam. Sebuah kota yang melebihi kemegahan seluruh peradaban pada zamannya. Sungai Tigris mengalir membelah kota, memantulkan cahaya matahari pagi yang jatuh bagaikan benang-benang emas di permukaannya. Di sepanjang pasar, para pedagang dari Syam, Persia, Hindustan, hingga Jazirah Silih berganti membawa barang-barang langka. Suara para ulama mengajar di sudut-sudut masjid bercampur dengan teriakan para penjual rempah. Baghdad seperti jalinan suara, ilmu, dan kehidupan yang mustahil terpisah. Di antara jalan-jalan bata yang padat itu, berdiri sebuah rumah keluarga terhormat, Bait Asy-Syaibani, rumah keluarga bangsawan Arab yang dikenal karena kehormatan, keberanian, dan akhlaknya. Seperti kata Ibnu Al-Atsir, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat daripada Syaiban. Malam itu di dalam rumah sederhana namun penuh kedamaian itu, seorang wanita bernama Rahimah, ibu Ahmad, sedang menahan rasa sakit melahirkan. Para wanita tetangga berdiri di sekelilingnya, membisikkan doa-doa, sementara lampu minyak bergoyang, mengikuti angin malam Baghdad. Langit tampak bening, seolah ikut menunggu kelahiran seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia ilmu dan akidah. Tiba-tiba suara tangis bayi pecah, tangis nyaring kuat, seolah mengumumkan kehadiran seorang anak yang kelak akan menjadi benteng sunnah. Salah satu wanita bernapas lega dan memandang Rahimah sambil tersenyum, anak laki-laki, semoga ia membawa keberkahan. Rahimah menggendong bayinya yang kecil itu, menatap mata hitam yang bulat dan jernih, lalu membisikkan sesuatu yang kelak menjadi doa yang terus terulang sepanjang hidup anak itu. Semoga engkau menjadi pemimpin dalam agama, wahai anakku. Semoga Allah menjadikanmu penjaga kitabnya. Di luar seorang lelaki tua yang berjanggut putih, kakeknya, seorang tokoh terhormat dari kabilah Syaiban, berdiri di depan rumah sambil menahan tangis bahagia. Ketika seorang tetangganya mendekat dan bertanya, "Siapa yang lahir wahai Abu Muhammad?" Lelaki itu menatap ke arah langit sambil mengangkat kedua tangannya. Cucu laki-laki dari keturunan Syaiban, keturunan para panglima, para ulama, para pembawa akhlak mulia. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Tetangganya tersenyum. Rumah Syaiban memang selalu menghadirkan orang-orang besar.
Mungkin kelak ia menjadi salah satu dari mereka. Kakeknya menjawab dengan suara berat namun penuh keyakinan. Allah Maha Mampu menjadikan bayi ini imam bagi manusia. Begitu bayi itu diberi nama Ahmad bin Hanbal, langit Baghdad seperti ikut merestui, menegaskan bahwa daun sejarah baru saja menerima tinta penting dalam catatannya. Beberapa bulan setelah kelahirannya, takdir Allah menguji keluarga kecil itu. Ayah Imam Ahmad wafat, menyisakan Rahimah sebagai seorang ibu tunggal yang harus membesarkan putranya di tengah kota besar yang tak pernah tidur itu. Adegan itu menyesakkan, sebuah rumah sederhana yang dipenuhi isak tangis. Rahimah memeluk bayinya erat-erat, membasahi ubun-ubunnya dengan air mata. Ahmad, maafkan ibumu. Aku akan membesarkanmu dengan rezeki halal, dengan ilmu dan dengan doa. Rumah itu sunyi, tetapi doa-doa Rahimah seperti menggema di seluruh Baghdad. Orang-orang mengatakan, doa ibu seperti panah yang tidak pernah meleset. Dan memang demikianlah yang terjadi. Imam Ahmad kecil tumbuh menjadi anak yang pendiam, berbudi pekerti lembut, namun hatinya penuh keteguhan. Ia memiliki ketajaman ingatan yang luar biasa. Usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dengan sempurna. Malam-malamnya dihabiskan dengan suara lirih, membaca ayat-ayat Allah di pojok ruangan. Sementara ibunya duduk memandangnya dari kejauhan. Adegan itu sangat lembut, namun menggoncang hati siapapun yang melihat. Suatu malam ketika Imam Ahmad sedang membaca, ibunya mendekat dan mengusap rambut putranya. Ahmad, apa yang membuatmu begitu bersemangat mengulang ayat-ayat ini? Imam Ahmad kecil memandang wajah ibunya yang teduh, lalu berkata, Ibu, ketika aku menghafal ayat-ayat ini, rasanya hatiku penuh cahaya. Ibunya tersenyum. Itu senyum yang menenangkan, senyum seorang ibu yang melihat masa depan anaknya bersinar. Kalau begitu, teruslah mencarinya, nak. Cahaya itu akan menuntunmu pada kebenaran. Meski keluarganya terhormat, kehidupan mereka tidak kaya. Setelah ayahnya wafat, pendapatan keluarga sangat sedikit. Imam Ahmad kecil tumbuh dalam kesederhanaan yang hampir mendekati kefakiran. Untuk membantu ibunya, Imam Ahmad kecil bekerja sebagai pengantar surat. Setiap pagi ia membawa kantong kulit berisi surat-surat, menyusuri jalan-jalan sempit Baghdad, melewati pasar, masjid, dan rumah-rumah mewah para bangsawan. Para penulis surat sering berteriak, Wahai pemuda, antar ini ke daerah Karh, bawa surat ini ke pejabat di pinggir sungai. Dan Imam Ahmad kecil menjawab lembut, Siap, insya Allah. Dia berjalan kaki di bawah panas matahari Baghdad yang membakar, namun wajahnya tetap tenang. Sebab di balik tugas itu, ia menyimpan keinginan besar, menjadi ahli ilmu. Suatu siang yang terik, ketika Imam Ahmad kecil baru kembali dari mengantar 2 surat, ia mendapati ibunya sedang memperbaiki pakaian lama. Ia duduk di sisi ibunya, diam beberapa saat sebelum berkata, Ibu, aku ingin belajar. Rahimah tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah putranya yang kini mulai tumbuh dewasa. Ada harapan, ada ketegasan, dan ada cahaya yang tidak dapat ia abaikan. Belajar apa, Ahmad? Ilmu agama, hadis, fiqih, apapun yang bisa mendekatkanku pada Allah. Ibunya memegang tangan Imam Ahmad kecil, mencengkeramnya lembut. Ahmad, jalan ilmu itu berat. Engkau akan lapar, engkau akan letih, engkau akan diuji. Imam Ahmad kecil mengangguk. Aku sudah merasakannya, Ibu, tapi hati ini tidak tenang kecuali ketika aku mendengar ilmu. Rahimah menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, Jika itu jalanmu, wahai Ahmad, Allah akan menjagamu. Ia kemudian bangkit, membuka peti kecil di sudut rumah, mengambil sorban putih sederhana, dan memakaikannya di kepala putranya. Lalu ia berkata kalimat yang kelak menjadi fondasi perjalanan Imam Ahmad. Pergilah, Ahmad, carilah ilmu. Tapi ingat, adab sebelum ilmu, ketakwaan sebelum kepandaian. Adegan itu seperti penobatan, seolah seluruh langit Baghdad ikut menyaksikan seorang pemuda memilih jalan ilmu yang penuh duri. Pagi berikutnya, Imam Ahmad kecil berjalan menuju Masjid Jami' Baghdad. Dari kejauhan, kubah masjid memantulkan cahaya matahari pagi,
tampak seperti emas yang menyala. Di depan pintu masjid, Imam Ahmad kecil berhenti sejenak, memandang kota besar itu. Suara pasar, teriakan penjual, suara air sungai, suara penuntut ilmu membaca hadis, semuanya seperti memanggilnya untuk masuk ke dunia baru. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, inilah hariku. Hari pertama aku memasuki jalan ilmu. Kemudian ia melangkah masuk dengan hati yang bergetar dan tekad yang teguh. Imam Ahmad kecil memasuki sebuah majelis besar di Masjid Jami' Baghdad. Di depan ratusan murid duduk seorang ulama besar dengan wajah teduh namun tegas. Abu Yusuf Al-Qadi, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Beliau adalah Qadi Agung Irak, dipuji karena kecerdasan logikanya dan keteguhan ilmunya. Ketika Imam Ahmad kecil duduk di barisan paling depan, Abu Yusuf menatapnya sejenak lalu berkata, "Siapa namamu, wahai pemuda?" "Ahmad bin Hanbal," jawabnya sopan. Abu Yusuf tersenyum tipis. "Aku mendengar keluargamu berasal dari kabilah Syaiban, kabilah yang dihormati. Tapi ketahuilah, kemuliaan sejati bukan pada nasab, melainkan pada ilmu dan takwa." Imam Ahmad kecil mengangguk. "Itulah yang aku cari, wahai Ustadz." Pelajaran pertama yang ia dengar adalah tentang qiyas, analogi dalam fiqih. Abu Yusuf menguji murid-muridnya dengan pertanyaan yang sulit, namun Imam Ahmad kecil menjawab dengan ketenangan asing bagi anak muda seusianya. Abu Yusuf menatapnya panjang, lalu berkata, "Engkau tidak hanya menghafal, engkau memahami akar persoalan." Kalimat itu mengguncang batinnya. Sejak saat itu, Imam Ahmad kecil menghadiri majelis Abu Yusuf setiap hari. Ia belajar struktur hukum, logika, metodologi ijtihad, dan bagaimana memberi keputusan tanpa tunduk pada hawa nafsu. Suatu sore, ketika majelis telah bubar, Abu Yusuf memanggilnya. "Wahai Ahmad, aku melihat masa depan besar pada dirimu." Imam Ahmad kecil terkejut. "Aku hanyalah pencari ilmu, wahai guru." Abu Yusuf menepuk pundaknya. "Teruslah mencari, jangan berhenti pada riwayat. Kelak engkau akan menjadi sandaran umat ini." Itulah awal dari perjalanan panjang Ahmad meniti tangga keilmuan. Setelah ilmu fiqih dasar dan metodologi ia kuasai, Imam Ahmad kecil beralih menuju guru berikutnya. Haytham bin Bishr, seorang ahli hadis ternama di Baghdad. Rumah Haytham selalu penuh. Para perawi dari berbagai kota datang untuk menguji keakuratan hadis yang ia hafal. Imam Ahmad kecil menghadiri majelis itu dengan penuh kerendahan hati, membawa lauh kayunya dan tinta murah. Suatu hari, Haytham menatap Imam Ahmad kecil setelah melihatnya menulis tanpa berhenti. "Engkau muda, tapi semangatmu mengalahkan orang-orang tua." Imam Ahmad kecil-kecil menunduk. "Aku takut kehilangan hadis, wahai guru. Aku ingin menjaga sunnah Rasulullah." Haytham tertawa kecil. "Kalau begitu siapkan dirimu. Jalan menjaga hadis itu panjang, berat, dan penuh debu perjalanan." Dan memang benar, Imam Ahmad kecil terus menghafal, mencatat dan mempelajari setiap sanad, setiap perawi, setiap makna kata. Ia mulai dikenal sebagai pemuda yang sangat teliti dan pantang menerima riwayat lemah. Namun Baghdad saja tidak cukup. Hatinya mulai resah. Ia merasa ilmu di kota itu seperti perairan dangkal. Ia ingin menyelam lebih dalam. Ilmu hadis terkenal karena satu hal. Ia tidak akan mendatangi seseorang. Seseoranglah yang harus mendatanginya. Maka Imam Ahmad kecil memutuskan keluar dari Baghdad. Ia memulai safar ke kota-kota ilmu. Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Syam, Yaman. Perjalanan itu tidak mudah. Ia berjalan kaki di banyak kota, kadang menaiki unta, kadang menumpang kapal kecil di Sungai Tigris. Adegan safar, matahari gurun yang membakar. Di suatu perjalanan menuju Basrah, panas gurun seakan mencairkan tubuh. Angin membawa debu tajam, membuat mata perih. Imam Ahmad kecil kehabisan air saat matahari masih tinggi. Temannya berkata, "Kita harus berhenti, Ahmad. Kita bisa mati." Imam Ahmad kecil menggeleng pelan. "Ilmu tidak menunggu kita. Jika kita berhenti, kita yang tertinggal." Mereka terus berjalan sampai senja. Ketika malam turun, hawa gurun berubah menggigit seperti pisau dingin. Mereka tidur di pasir yang masih menyimpan sedikit hangat matahari.
Di tengah kesunyian malam itu, Ahmad berdoa, "Ya Allah, kuatkan langkah ini. Aku tidak mencari dunia, aku mencari agamamu." Mekah, kota suci yang dihuni para ulama besar. Di sanalah nasib Imam Ahmad kecil berubah untuk selamanya. Pada suatu hari ia mendengar ada seorang ulama muda yang mengajar dengan cara berbeda. Retoris, kuat dalam logika, menguasai hadis, tetapi juga tajam dalam fiqih. Namanya mulai terkenal di seluruh Hijaz, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad kecil bergegas menuju majelisnya. Ketika ia duduk, ia mendapati sosok berwibawa, berbahasa Arab fasih, seakan kata-katanya tidak pernah salah tempat. Setelah majelis selesai, Imam Ahmad kecil mendekat, menundukkan kepala. "Assalamualaikum, wahai Imam." Imam Syafi'i menatapnya dengan senyum lembut. "Waalaikumsalam. Siapa namamu?" "Ahmad bin Hambal." Imam Syafi'i mengerutkan alisnya seolah mengingat sesuatu. "Ahmad dari Baghdad, aku mendengar tentangmu. Penghafal hadis yang tekun." Imam Ahmad kecil menunduk malu. "Aku hanya penuntut ilmu yang lemah, wahai Imam." Syafi'i tersenyum. "Tidak, aku melihat sesuatu dalam dirimu, Ahmad. Engkau bukan sekadar penghafal. Engkau memahami jiwa hadis." Kata-kata itu menggetarkan sanubarinya. Ia berkata lirih, "Ajari aku, wahai guru. Ajari aku hingga aku paham." Dan sejak hari itu, terjalin hubungan guru-murid yang sangat dalam. Imam Ahmad kecil mengikuti Imam Syafi'i kemanapun ia mengajar. Kadang mereka berdiskusi sampai larut malam. Dialog fikih yang mengesankan. Suatu hari Imam Syafi'i bertanya, "Ahmad, apa yang engkau lakukan jika hadis bertentangan dengan logika?" Imam Ahmad kecil menjawab tanpa ragu, "Aku mendahulukan hadis." Imam Syafi'i tersenyum bangga. "Aku pun begitu. Tapi pahamilah, Ahmad, tidak cukup hanya menghafal hadis. Engkau harus memahami bagaimana ia berlaku, kapan ia digunakan, kepada siapa ia ditujukan." Imam Ahmad kecil terdiam lama, lalu berkata, "Jika demikian, ajarilah aku fiqih, wahai guru." Selama 4 tahun Imam Ahmad kecil menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i, belajar fiqih, kaidah hukum, pemahaman mendalam tentang dalil, dan cara memahami kontradiksi hadis. Itulah masa yang paling membentuk pemikirannya. Ketika ilmu di Hijaz telah ia petik, Imam Ahmad mendengar bahwa di Yaman terdapat hadis-hadis yang sangat langka, diriwayatkan oleh ulama besar seperti Abdur Razzaq Asy-Syan'ani, maka ia memutuskan melakukan safar panjang menuju selatan. Perjalanan menuju Yaman bukanlah perjalanan biasa. Jalurnya terkenal berbahaya, penuh bandit gurun dan perampok yang kejam. Suatu sore, rombongan Imam Ahmad dihadang sekelompok bandit bersenjata. "Berikan harta kalian," teriak salah satu bandit. Para pelancong ketakutan, namun Imam Ahmad berdiri dengan tenang. "Aku tidak membawa apapun selain kitab dan tinta." Bandit itu mendekat, mencengkeram baju Ahmad. "Kalau begitu, berikan kitabmu." Imam Ahmad menatapnya dengan tenang, tapi tajam. "Kitab ini lebih berharga dari emas, dan engkau tidak tahu bagaimana membacanya." Bandit itu terdiam. Entah mengapa ia melepaskan Imam Ahmad, menggeram dan berkata, "Pergi, kalian bukan sasaran kami." Rombongan selamat. Ketika malam turun, teman perjalanan Ahmad berkata, "Ahmad, engkau tidak takut mati?" Imam Ahmad menatap langit penuh bintang. "Jika aku mati di jalan mencari hadis, aku berharap itu dicatat sebagai jalan menuju Allah." Perjalanan itu akhirnya membawanya ke Yaman, tempat ia menimba hadis dari para ulama besar dan mengumpulkan riwayat yang kelak menghiasi seluruh dunia Islam. Setelah bertahun-tahun safar, Imam Ahmad kembali ke Baghdad membawa puluhan ribu hadis di dalam hafalannya. Ia menjadi lautan ilmu, tenang di permukaan, dalam di kedalaman. Namun di balik kedalamannya itu, badai besar mulai mendekat, sebuah badai bernama mihnah, ujian yang akan menggetarkan seluruh dunia Islam, dan Imam Ahmad akan berdiri sebagai satu-satunya benteng. Khalifah Al-Ma'mun, penguasa besar Abbasiyah, adalah seorang intelektual yang sangat mengagumi logika dan filsafat Yunani. Ia mengumpulkan buku-buku filsafat dari seluruh penjuru dunia,
menerjemahkan karya-karya Plato, Aristoteles, dan Socrates, lalu memasukkannya ke dalam diskursus ilmu kalam. Mu'tazilah, kelompok yang mengagungkan akal di atas nas, menemukan pelindung besar pada diri sang khalifah. Suatu hari di istana Baghdad, Al-Ma'mun berkata kepada para pejabatnya, "Jika akal itu mulia, bagaimana mungkin manusia mengikuti nas tanpa menimbangnya dengan akal?" Al-Quran, tentu saja makhluk. Ia diciptakan. Ucapan itu mengguncang istana. Tidak lama setelah itu, sebuah lembaga penyiksaan mihnah didirikan. Perintahnya tegas, setiap ulama yang tidak mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, penjarakan, siksa, paksakan. Dan di antara nama-nama yang tercantum dalam daftar pertama adalah nama Ahmad bin Hanbal. Para penjaga istana mendatangi rumah Imam Ahmad dengan wajah tegang. Mereka tidak mengetuk pintu dengan hormat. Mereka menggedor keras. "Imam Ahmad, engkau diperintahkan hadir di hadapan qadhi untuk menjawab pertanyaan negara." Tetangga-tetangga keluar, melihat dengan ketakutan. Mereka tahu apa artinya pemanggilan itu. Imam Ahmad keluar dengan tenang, bersorban putih sederhana, wajahnya pucat, namun tatapan matanya tajam. Ibunya memegang tangannya, gemetar. "Ahmad, apa yang akan mereka tanyakan padamu?" Imam Ahmad menunduk lembut. "Tentang Al-Quran." "Ibu." Air mata ibunya menetes. "Wahai Ahmad, jangan melawan mereka. Tubuhmu lemah." Imam Ahmad menunduk dan mencium tangan ibunya. "Ibu, aku tidak melawan manusia. Aku hanya tidak ingin berdusta kepada Allah." Di ruang sidang yang pengap, ratusan orang hadir. Para pejabat duduk di kursi tinggi, sementara Imam Ahmad berdiri sendirian dengan rantai besi di tangannya. Qadhi besar membuka gulungan perintah khalifah. "Wahai Ahmad bin Hanbal, katakanlah Al-Quran adalah makhluk." Imam Ahmad mengangkat wajahnya. "Tidak." Para hakim terdiam. Qadhi itu mengulang, "Ahmad, katakanlah Al-Quran adalah makhluk." Imam Ahmad menatap lurus. "Al-Quran adalah kalamullah. Ia bukan makhluk. Tidak diciptakan." Majelis bergemuruh. Beberapa ulama yang hadir menunduk dalam-dalam, menahan tangis. Mereka tahu betapa keras hukuman bagi mereka yang menolak. Qadhi membentak, "Engkau menentang khalifah?" Imam Ahmad menjawab dengan suara tenang namun tegas, "Aku menentang kebatilan, bukan khalifah." Para penjaga segera melilitkan rantai lebih ketat di tubuhnya, lalu menyeretnya keluar. Sejak hari itu, derita panjang Imam Ahmad dimulai. Perjalanan menuju Tarsus, tempat khalifah ditempatkan saat itu, sangat jauh. Imam Ahmad dibelenggu rantai besi di kaki dan tangannya. Ia ditarik oleh para penjaga yang naik kuda, sementara ia berjalan kaki di bawah matahari yang membakar. Setiap kali ia tersandung dan jatuh, rantai itu mengoyak kulitnya. Salah satu penjaga yang melihatnya berkata lirih, "Wahai Ahmad, mengapa engkau menyusahkan dirimu? Ucapkan saja kalimat itu, selamatkan dirimu." Imam Ahmad terhuyung namun tetap berdiri. "Jika aku mengucapkan kebatilan, bagaimana aku akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat?" Penjaga itu terdiam, bahkan hatinya berguncang. Sesampainya di Tarsus, Imam Ahmad dipenjara dalam ruangan gelap. Bau lembab dan kotor memenuhi udara. Di luar terdengar suara cambuk menghantam tubuh para ulama lain yang juga menolak mihnah. Suara itu memecah hati siapapun yang mendengarnya. Suatu malam, seorang penjaga memanggilnya. "Ahmad, besok kau akan dicambuk." "Demi Allah, hukuman itu tidak pernah ringan." Ahmad tersenyum kecil. "Aku tidak takut cambuk. Aku takut mengucapkan sesuatu yang bukan agama." Keesokan harinya Imam Ahmad dibawa ke halaman terbuka. Ratusan orang berkumpul. Para Mu'tazilah berdiri dengan sorot mata penuh kebencian, menunggu Imam Ahmad tunduk. Al-Gojo memegang cambuk besar yang ujungnya berisi besi kecil. Qadhi berteriak, "Ahmad, katakanlah Al-Quran itu makhluk. Jika tidak, cambuk ini akan mendarat di punggungmu." Imam Ahmad berkata lirih namun tegas, "Aku tidak mengatakan apa yang Allah tidak katakan." Al-Gojo mengangkat cambuk, dan suara keras menghantam punggungnya. "Brak!" Imam Ahmad terhuyung ke depan. Darah langsung keluar dari kulit yang koyak. Namun ia tetap berdiri. Al-Gojo memukulnya lagi dan lagi.
Dan lagi, saksi mata berkata, seandainya cambuk itu menghantam gajah, gajah itu pasti tumbang. Namun Ahmad tetap berdiri hingga pingsan. Setelah dihantam puluhan kali, Imam Ahmad dibawa kembali ke penjara. Tubuhnya menjadi satu luka besar, darah menggenang di lantai. Ketika ia siuman, ia merasakan sakit yang nyaris tak tertanggungkan. Seorang penjaga yang iba duduk di sampingnya. Wahai Ahmad, mengapa engkau tidak menyerah? Bahkan para ulama lain sudah menyerah demi keselamatan mereka. Imam Ahmad membuka mata dengan sulit. Jika ulama menyerah, siapa yang akan menjaga agama ini? Penjaga itu menunduk, ia meneteskan air mata. Ahmad melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Ya Allah, jangan biarkan aku berbohong kepadamu demi menyelamatkan tubuhku. Ia kembali pingsan. Walau dilarang, berita tentang keteguhan Imam Ahmad menyebar ke seluruh Baghdad. Para ulama yang sebelumnya takut, kini mendapatkan keberanian baru. Rakyat berbisik di pasar, Imam Ahmad tidak menyerah. Imam Ahmad tetap mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah. Anak-anak kecil pun mulai melantunkan doa, Ya Allah, lindungilah Ahmad bin Hanbal. Diam-diam, Imam Ahmad menjadi simbol perlawanan terhadap kesesatan. Siksaan terus berlanjut hingga satu hari datang kabar besar. Khalifah Al-Ma'mun wafat di Tarsus. Berita itu disambut takbir oleh rakyat. Tanpa suara, hanya dalam hati masing-masing. Penggantinya, Al-Mu'tasim, melanjutkan mihnah, namun sikapnya tidak sekejam Al-Ma'mun. Setelah beberapa waktu, ia memerintahkan, bebaskan Imam Ahmad. Tapi larang ia mengajar. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, tubuhnya ringkih, wajahnya pucat, tetapi matanya tetap menyala dengan cahaya iman. Ketika ia kembali ke Baghdad, rakyat menyambutnya diam-diam, menangis, mencium tangannya, memeluknya, namun fisiknya tidak lagi sama. Setiap langkahnya adalah rasa sakit. Setiap gerak tangannya mengingatkannya pada derita cambuk. Namun hatinya tetap teguh seperti gunung. Imam Ahmad kembali ke rumahnya. Safar panjang, rantai yang kasar, cambuk yang menghancurkan tulang, dan jeruji penjara. Semuanya meninggalkan bekas. Namun ia tetap berdiri. Suatu malam ketika ia duduk sendirian, seorang murid bertanya, Wahai Imam, apa yang membuat Anda bertahan semua ini? Imam Ahmad tersenyum tipis, menahan rasa sakit di punggungnya. Aku takut berdiri di hadapan Allah. Lalu ditanya, Engkau menjaga hadis-hadis Rasulku, tetapi mengapa engkau diam ketika agamaku dinodai? Murid itu menangis. Dan malam itu, Baghdad kembali menyaksikan bahwa iman sejati bukanlah kata-kata, tetapi keteguhan di saat seluruh dunia memaksamu untuk berlutut. Setelah badai panjang mihnah mereda, setelah cambukan, penjara, dan ancaman yang tak terbilang jumlahnya, akhirnya datang masa baru bagi Baghdad. Pada masa Al-Mutawakkil, kekuasaan Abbasiyah seolah menemukan kembali akarnya. Sang khalifah baru membalikkan kebijakan pendahulunya. Di mimbar-mimbar Baghdad, para qadhi berdiri dan mengumumkan, mulai hari ini tidak ada lagi pemaksaan mengatakan Al-Quran makhluk. Rakyat bersorak, sebagian menangis. Nama Imam Ahmad disebut di setiap sudut kota. Bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai pembangkang, tetapi sebagai penjaga agama. Al-Mutawakkil bahkan mengirimkan utusan khusus ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika utusan itu datang, ia menundukkan kepala dalam-dalam. Wahai Imam, Amirul Mukminin memuliakanmu. Apapun permintaanmu, beliau siap memenuhinya. Imam Ahmad menatapnya dengan tenang. Wajahnya terlihat tua, tubuhnya tampak melemah karena bekas cambukan bertahun-tahun. Katakan pada beliau, ucap Imam Ahmad lembut, bahwa aku tidak membutuhkan dunia. Aku hanya ingin bebas mengajar umat tentang hadis Rasulullah. Utusan itu tertegun. Ia menunduk lagi, kali ini dengan penuh hormat. Begitu kabar kebebasan dan penghormatan kepada Imam Ahmad tersebar, ribuan penuntut ilmu dari berbagai negeri mengalir ke Baghdad. Mereka datang dari Khurasan, dari Mesir, dari Syam, dari Yaman. Ada yang menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk duduk 1 jam di hadapannya. Abu Dawud, sang ahli hadis besar, berkata,